warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumarlia, guru SMP Negeri 2 Tegalimo. Kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang cara belajar efektif. Cara belajar efektif sangat diperlukan untuk anak-anakku sekalian yang akan mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 2 Tegalimo, baik itu dengan model daring maupun luring. Cara belajar efektif. Materi cara belajar efektif kali ini dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Tegalimo tahun ajaran 2020-2021. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan mampu memberikan peserta didik pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, kualitas yang lebih baik, dan perubahan perilaku, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Cara belajar efektif dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah persiapan, yang kedua proses, yang ketiga menyangkut hal-hal yang harus dihindari. Untuk tahap 1, persiapan, kita mulai dengan membuat perencanaan yang baik. Perencanaan yang dibuat meliputi rencana belajar. Rencana belajar ini diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Dan yang kedua, pembuatan rencana pencapaian nilai. Fungsinya untuk mengetahui apakah kegiatan belajar telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Yang kedua adalah disiplin dalam belajar, yaitu ketika kita telah membuat jadwal belajar, kemudian menjalankannya dengan baik. Contohnya, belajar tepat waktu dan serius. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya, jika telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan, jika bermain video game, sebaiknya pilih game yang mendidik. Dan bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi loh. Tahap proses yang ketiga adalah aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan pada guru, teman, atau orang tua. Tawarkan kepada teman untuk bertanya kepada hal-hal yang belum dia pahami. Adapun manfaat yang didapat, jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Dan apabila kita juga tidak tahu jawabannya yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama dengan teman-teman. Tahap proses yang keempat, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, hal-hal yang harus diperhatikan: 1. Dengarkan dan catat yang penting apa yang guru jelaskan. 2. Baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Yang ketiga, ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Yang keempat, periksa jawaban dan kunci jawaban. Yang kelima, pelajari kembali soal-soal yang salah pada saat menjawab. Yang kelima adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Yang keenam, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Contohnya, jika jadwal piketmu sudah ditentukan, kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, ajak beberapa teman di kelas, pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama pada saat-saat tertentu. Yang ketujuh,
kerjakan PR. Pekerjaan rumah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kerjakan dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR. Dengan alasan apapun, dengan alasan lupa, atau menunda-nunda mengerjakannya. Yang kedelapan, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, kalian harus selalu mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Nanti, sewaktu-waktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Banyaklah berlatih, terutama pelajaran yang kurang kalian sukai. Yang kesembilan, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Misalnya, bila kalian suka ekstrakurikuler seperti menari, seni, baca tulis Al-Quran, atletik, PMR, dan sebagainya, cobalah untuk mengikuti salah satu kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain pelajaran yang diajarkan sekolah, kalian juga mendapatkan pelajaran tambahan. Yang ke-10, mencari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Bila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan tersebut pada orang tua. Yang kedua, teman yang berprestasi bisa juga kalian tanya. Kalian juga dapat belajar dari mereka untuk memahami mata pelajaran di sekolah. Bisa juga dengan mengikuti kursus-kursus tambahan di luar sekolah. Yang ke-11, metode saintis dalam belajar. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan metode berpikir seperti ini. Adapun tahap-tahap yang dilalui dalam metode saintis adalah ada masalah. Jika ada masalah, yang kedua adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membuat dugaan. Setelah dugaan dibuat, mulailah melakukan eksperimen. Setelah eksperimen, barulah bisa dibuat kesimpulan. Yang ke-12 adalah fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini meliputi hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian dan ulangan sudah dekat, biasanya siswa akan panik. Kadang-kadang belajar hingga larut malam, atau membuat contekan. Maka sebaiknya ketika akan ujian, tetap tidur tepat waktu. Karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan. Hal yang dihindari yang kedua, jangan suka mencontek teman. Karena bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu teman kamu yang kamu contek jawabannya benar. Belum lagi kalau ketahuan guru atau teman lain. Malu kan? Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulangannya dapat nilai baik. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih. Demikianlah anak-anakku sekalian, materi cara belajar efektif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa, hasil pembelajaran kali ini setelah dipahami, jangan lupa untuk dipraktekkan. Setelah kegiatan ini selesai, nanti kalian akan mengisi pertanyaan yang ada dalam Google Form. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.